Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru ma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang sangat saya hormati orang tua kita, guru kita Quraish Shihab, juga paman dari kiai saya, Kiai Maimun, yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri, semua yang hadir, semua penyelenggara, teman-teman yang saya hormati. Sebetulnya saya datang mulai awal, mulai Mbah Mus ngendikan, mulai beliau memaparkan pesan-pesannya, juga mengikuti terus ketika Bapak Quraish Shihab atau Abi Quraish Shihab memaparkan pesan-pesannya. Tsunami fatwa di medsos, sebetulnya kita-kita yang di masyarakat atau di kampung itu tidak pernah mengalami tsunami, karena cara berpikir masyarakat kebanyakan kalau orang tertentu tidak punya kredibilitas yang ditekuni itu ya sudah tidak diikuti. Ibarat kita mau berobat ya tidak ke polisi gitu. Kalau kita kemalingan ya tidak ke dokter. Jadi sebetulnya masyarakat itu sudah profesional lah. Kalau sengketa hukum ya kita ke pengadilan ya. Lalu masalahnya masyarakat sendiri yang terjebak ya, atau bahasa kasarnya tertipu ya oleh fatwa-fatwa yang dari orang yang tidak kredibel itu. Mereka itu rata-rata memang nggak ngaji. Misalnya masyarakat kebanyakan ngaji kiai ya, ngaji Fathul Qorib atau ngaji Sulam Taufik. Mereka akan ngerti kaidah-kaidah fikih atau kaidah-kaidah sah tidak sah, batal tidak batal. Saya beri contoh misalnya begini. Bapak saya itu kalau tindak, kalau pergi itu ya sering marung ya. Marung, kadang-kadang penjualnya itu juga ada pakai jilbab, kadang suasananya juga enggak begitu syariah ya. Tapi kata bapak saya, ketika seseorang menjual gedang goreng, pisang goreng, menjual makanan, menjual minuman, itu artinya mereka ingin dagang. Dan dagang itu halal ya. Dan itu artinya ingin ikut sunnah Rasul, bahwa transaksi itu baik dan mencari halal itu ibadah. Jadi kalau kita bisa ingat-ingat sisi baiknya, kenapa kita ingat-ingat sisi kurang baiknya? Itu juga bagian dari kearifan yang menjadikan kita ini bijak. Menghadapi apa saja itu lihat sisi baiknya, bagaimana adab atau akhlak Rasulullah SAW. Pernah juga ada orang yang meninggal karena minum oplosan. Dia meninggal betul karena oplosan. Banyak kiai, sebagian tanya saya, Gus ada hadir gak di jenazahnya? Saya bilang kamu hadir saja, tapi dia matinya karena minum oplosan. Anda hadir sebagai pengawal syariat Islam, bahwa mayit ini mayit muslim yang harus disolatkan, dikafani, disolatkan, kemudian dikebumikan secara terhormat sesuai syariat Islam. Jika orang-orang baik ini tidak datang di kematian seperti ini, maka bahayanya kalau mereka bikin ritual pemakaman sendiri. Karena matinya itu karena minum, nanti dimandikan pakai arak, itu juga kita yang kerepotan itu. Karena kiai-kiai tidak datang, mereka mengubur dengan caranya mereka sendiri, mungkin dikubung berdiri atau dicemplungkan gitu saja tanpa menghadap kiblat. Hanya kiai-kiai sepakat, oke Gus kita datang, tapi bukan penghormatan terhadap orang itu, tapi terhadap syariat Islam. Begitu juga saya pernah diundang hadir di acara akad nikah, yang punya gawe sudah bilang, Gus nanti ada acaranya ada ketoprak itu ya semacam kesenian kuno itu. Tapi akadnya itu Gus gak bareng, jadi akad dulu baru nanti ada kesenian ketoprak. Jadi kan gak perlu ikut nonton katanya. Terus saya bilang, ya oke saya datang di akadnya, karena saya kiai ya nggak akan melihat ketopraknya kata saya. Tapi yang penting bahwa masyarakat ini masih baik, dia ingin akad nikah anaknya itu nikah yang berkah, nikah yang sah, sehingga inginnya disaksikan kiai, diberkahi doa kiai. Dan mereka ada ideal ya, jadi juga orang yang dagang tadi, mereka ada ideal ya, tapi ada kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Dan itu yang kita ingat-ingat, karena kebaikan itu yang kita ingat-ingat. Nah, untuk
mengarah ke moderasi Islam. Kita misalnya bisa baca kitab di Al-Minanul Kubro, karangan Imam Syaroni, dan itu kitab panduan para wali. Hampir semua wali yang jalur ilmu pasti baca kitab itu Al-Minanul Kubro. Tadi Bapak Kures menyinggung 3 pewaris Nabi, diantaranya faminhum dzalimun li nafsi. Di situ orang dolim masih diapresiasi sama Allah Ta'ala. Yaitu kata Imam Syaroni, tidak ada orang Muslim yang paling fasik sekalipun kecuali dia juga melakukan hukum Islam walau di mas'alatin wahidah, meskipun dalam masalah yang satu. Misalnya banyak orang Islam yang mungkin sekarang belum sholat, mungkin sekarang belum puasa. Tapi yang dinikahin itu tidak keponakannya, tidak ibunya, tidak mbahnya. Sehingga mereka nikah dengan wanita yang halal dinikah. Kalau dalam fikih disebut wanita ajnabiyah. Wanita yang benar-benar sah dinikah karena tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan rodok, tidak ada hubungan yang menjadikan haram. Sehingga mereka masih punya poin bahwa mereka nakahu binikahin sahih. Mereka menikah dengan nikah yang sah. Artinya apa? Orang yang kita kira fasik permanen atau fasik statusnya, ternyata ada hukum Islam yang mereka lakukan, yaitu mereka nikah dengan perempuan yang sah binikah. Dan ketika nikah juga sah karena dinikahkan walinya atau KUA atau dengan persyarat-persyarat yang menjadikan sah. Jika kata dolim yang disematkan pada pewaris-pewaris kitab suci itu seperti yang dikatakan Profesor Kures tadi, tidak seperti yang kita bayangkan. Banyak juga misalnya ada cerita tasdek, tentang membenarkan Nabi. Dulu itu ada orang sering minum. Bawaannya orang seneng Nabi itu meskipun dia mabuk, sukanya itu deket-deket Nabi. Jika kalau mabuk ya deket-deket masjid. Setelah seringkali ditangkap oleh sahabat sama Nabi ya sebagai ajaran, sebagai sanksi, mereka dipukulin sama jari dunahli, ada yang disebutkan binial, ya dipukulin pakai sandal, ya semoga sandal jepit bukan sandal kulit. Pokoknya walhasil itu saking seringnya melanggar di depan Nabi, kata para sahabat, kamu itu mal'un, kamu kena laknat. Tapi apa kata Rasulullah, tal'anuhu, kamu jangan melaknati dia. Fa'innahu yuhibbuha wa rasulah. Meskipun dia sering salah, tapi masih mencintai Allah dan Rasul. Hanya orang-orang sefasik ini pun kalau disuruh beda agama juga gak mau. Disuruh ngidolakan selain Rasulullah juga gak mau. Disuruh jauh-jauh dari masjid ya gak mau. Nah, sisi-sisi seperti ini yang dalam tradisi orang tua kita, guru-guru kita, tradisi Mbah Mus, tradisi Bapak Kures, tradisi orang-orang kita, itu menghormati sisi positif tadi disebut, meskipun disebut faminhum dzalimun li nafsi. Maka kata Imam Syaroni, tidak ada orang Muslim apapun fasiknya kecuali dia minal amilina li ilmihim. Dia termasuk yang mengamalkan ilmunya, yaitu disebut walau bi mas'alatin wahidah, meskipun dalam satu masalah. Dalam satu masalah misalnya tadi ada orang Islam yang tidak sholat. Dia kalau ditanya, tidak sholat itu baik apa enggak? Ya dia jawab enggak baik. Kalau ketemu orang yang sholat ya hormat. Artinya dia nganggep institusi kesalian itu sholat. Dan dia salah karena tidak sholat. Belum meyakini salah itu sudah bagian dari kebaikan. Karena artinya apa? Yang salah diyakini salah, yang benar diyakini benar. Dan di antara agama ini mengharuskan tasdiq ma yusdaq. Yang harus dibenarkan, dan yang harus dibohongkan. Kalau dia ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Ya belum dapat hidayah, tapi saya hormat sama yang sholat. Paling tidak dia tasdiqu ijabi sholat, dia membenarkan kalau sholat itu wajib. Dan bahaya betul kalau dia meyakini kalau sholat itu tidak wajib. Itu yang ranah yang ekstrim, yang dianggap salah. Betul. Nah begitu seterusnya. Jadi kalau kita punya kearifan membaca, kearifan dengan fikih-fikih dasar, insya Allah gelombang fatwa yang atau tsunami tadi tidak punya akibat apa. Kalau di daerah kami di Rembang misalnya, orang ngaji keluarga besar Mbah Maimun, ngaji keluarga besar Ki Mustafa, ngaji keluarga besar Ki Lasem. Orang nyaman saja dengan kiai-kiai. Dan mereka kalau baca medsos itu kayak hiburan. Malah kalau bapak saya dulu kalau dengerin orang-orang ceramah yang tidak berkompeten, tidak ahli, kata bapak itu, kok tambah goblok kan kata bapak. Kalau dengerin ini kok tambah goblok kan. Karena beliau hafal Quran dan beliau banyak baca sehingga ya dianggap hiburan saja.